Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri atas Marini, Nuramal Mahmud, Irmayani Malumba, Robertus Patut, Dionisia Hemat, Mimiati Laufra. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh. Pengertian sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan atau kekebalan tubuh adalah sistem perlindungan atau pertahanan yang ada di dalam tubuh manusia. Fungsinya untuk menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Mekanisme pertahanan tubuh terbagi atas dua, yaitu sistem pertahanan non-spesifik dan sistem pertahanan spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik adalah sistem pertahanan tubuh lapis pertama yang tidak membedakan mikroorganisme patogen satu dengan lainnya. Sedangkan sistem pertahanan spesifik adalah sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah patogen melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, kita bahas satu persatu ya, mulai dari sistem pertahanan non-spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik adalah sistem pertahanan yang dibawa sejak lahir, tapi tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu saja, melainkan memberikan respon terhadap berbagai macam antigen untuk melindungi tubuh. Jenis pertahanan tubuh non-spesifik dapat berupa pertahanan fisik, mekanis, kimia, dan biologi, fagositosis, inflamasi, dan antibiotik non-spesifik. Yuk kita bahas satu persatu ya. Mulai dari pertahanan fisik, mekanis, kimia, dan biologi. Sistem pertahanan ini adalah sistem pertahanan terluar ya, mulai dari fisik. Contohnya adalah kulit, merupakan lapisan terluar tubuh terhadap patogen. Kemudian mekanis, contohnya adalah rambut di kulit dan silia yang terdapat pada saluran pernapasan, berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran. Kemudian ada kimia, contohnya mukosa dan cairan tubuh yang terdapat pada rongga tubuh yang terbuka, misalnya hidung, mata, mulut, anus, dan saluran reproduksi. Lalu ada pertahanan biologi, contohnya adalah mikroba dalam saluran pencernaan. Sistem pertahanan non-spesifik yang berikutnya adalah fagositosis. Contohnya adalah sel neutrofil dan makrofag yang berfungsi untuk memakan bakteri, virus, dan benda asing lainnya. Jenis makrofag yaitu histiosil terdapat pada jaringan, dan monosit adalah sel raksasa yang melawan benda-benda asing yang berukuran besar. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jadi patogen atau antigen yang masuk akan dihancurkan oleh fagosit dengan menggunakan enzim hidrolifid yang dimiliki atau biasa disebut dengan lisosom. Hasil penghancurannya kemudian akan dikeluarkan oleh sel fagosit tersebut. Yang berikutnya adalah inflamasi, yaitu reaksi lokal dari jaringan yang ditandai dengan adanya pembengkakan merah dan panas. Contoh inflamasi yang paling sederhana adalah jerawat, bisul, ataupun bentol karena digigit serangga. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Ketika antigen berhasil melewati kulit dan masuk ke dalam tubuh kita, maka sel fagosit akan menelan dan menghancurkannya. Selain sel fagosit, ada pula
sel mas yang mengeluarkan zat kimia yang disebut dengan histamin atau zat alergi. Nah, histamin inilah yang akan memicu terjadinya diapedesis atau keluarnya sel-sel darah putih dan sel-sel darah merah dari pembuluh darah. Neutrofil dan sel-sel darah putih lainnya akan membantu proses penghancuran antigen sehingga terbentuk cairan kuning yang biasa disebut dengan nana. Sementara sel darah merah yang berkumpul akan menghasilkan pembengkakan. Berikutnya ada antibiotik non-spesifik, yaitu antibiotik yang diproduksi oleh tubuh yang menyerang semua jenis antigen. Biasanya pengeluaran antigen ini dipicu oleh reaksi antara antigen dan antibodi. Contoh antibiotik non-spesifik adalah interferon atau protein antivirus yang disintesis oleh bentuk respon terhadap virus. Kemudian ada antibiotik komplement, protein plasma yang tidak aktif tapi bisa diaktifkan oleh antigen. Nah, sekarang adalah sistem pertahanan spesifik. Sistem pertahanan spesifik adalah pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem kekebalan tubuh yang dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, limfosit itu terdiri atas dua, yaitu limfosit B atau biasa disebut dengan sel B dan limfosit T atau biasa disebut dengan sel T. Limfosit T dan B dibentuk di sumsum tulang. Limfosit T akan dimatangkan di kelenjar timus, lalu bersama-sama sel B akan menuju jaringan-jaringan limfatik ke seluruh tubuh. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari sel T. Sel T adalah sel yang bertugas untuk mengenali dan membedakan antigen secara spesifik. Sel T sendiri terbagi atas sel T memori dan sel T efektor. Sel T memori untuk mengingat jika terjadi infeksi lagi, sedangkan sel T efektor terbagi atas sel T sitotoksit bertugas untuk menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi dan menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, serta sel kanker secara langsung. Sel T helper tujuannya untuk memicu pembentukan sel B, plasma, sel T, dan jenis lainnya. Sedangkan sel T supresor untuk menekan kerja sel B dan sel T. Berikutnya adalah sel B. Sel B bertugas membentuk antibodi untuk melawan antigen secara spesifik dan hanya akan teraktivasi saat ada antigen. Sel B terbagi atas dua, yaitu sel B plasma, yaitu untuk membentuk antibodi spesifik, dan sel B memori, tujuannya untuk menetap di dalam jaringan untuk mengingat, sehingga jika terjadi infeksi antigen yang sama, sel B memori akan memicu sel B plasma melepas antibodi yang sudah tersimpan di memorinya. Berikutnya adalah jenis-jenis kekebalan tubuh. Yang pertama adalah kekebalan tubuh secara aktif dan kekebalan tubuh secara pasif. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari kekebalan tubuh aktif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh membuat antibodinya sendiri. Terbagi dua, yaitu aktif secara alami dan aktif buatan. Aktif alami maksudnya kekebalan tubuh yang diperoleh setelah tubuh menderita penyakit atau terinfeksi patogen. Sedangkan aktif secara buatan memasukkan dengan sengaja patogen yang telah dilemahkan ke dalam tubuh sehingga tubuh menjadi kebal. Contohnya adalah pemberian vaksin.
Kemudian selanjutnya adalah kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh bukan dari antibodi yang disintesis di dalam tubuh, melainkan memasukkan antibodi dari luar sehingga tubuh langsung menggunakannya. Kekebalan tubuh pasif ini terdiri atas pasif alami dan pasif buatan. Pasif alami adalah kekebalan yang diperoleh bukan dari tubuhnya sendiri, melainkan dari tubuh yang lain. Contohnya adalah kekebalan tubuh bayi yang diperoleh dari ibunya melalui air susu ibu. Sedangkan pasif buatan adalah kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang sudah jadi dan terlarut dalam serum. Contohnya adalah pemberian serum pada penyakit rabies atau tetanus. Kemudian, gangguan atau kelainan pada sistem kekebalan tubuh. Ada 4 jenis gangguan sistem pertahanan tubuh, diantaranya adalah hipersensitivitas atau biasa disebut dengan alergi. Alergi adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh, yang dapat menimbulkan alergen seperti debu, serbuk sari, gigitan serangga, rambut kucing, dan jenis makanan tertentu, misalnya udang, dan lain-lain sebagainya. Lalu gangguan berikutnya adalah autoimunitas. Autoimunitas adalah gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing. Contohnya adalah diabetes mellitus dan anemia. Lalu berikutnya adalah AIDS. AIDS adalah kumpulan berbagai penyakit yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh. Disebabkan oleh virus HIV, virus tersebut menyerang sel T pembantu yang berfungsi menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma yang mengakibatkan kemampuan tubuh melawan kuman penyakit menjadi berkurang. Demikianlah video tentang sistem kekebalan tubuh ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.